Kenapa anak-anak muda ngumpul bicara tentang politik nggak boleh? Waduh, dulu itu luar biasa. Kalau saya muji-muji, karena gini, kalau saya tuh diincar betul gitu, dia tahu nih orang. Ini bapaknya siapa? Bapak saya kan tokoh, ibu saya tokoh di sana. Tahu nih anaknya ke PDI gitu. Wah dicari. Kalau orang ngumpul-ngumpul biasa sih biasanya nggak apa-apa, tapi kalau ada saya di situ, diintai. Study Policy Center pada saat ini ada di gedung DPRD Kota Bandung. Saya bersama tokoh pemuda begitu ya di Kota Bandung. Di samping saya udah ada tokoh pemuda yang sudah pemuda banget. Ada Kang Ahmad. Jadi sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada, kita ingin belajar lebih dalam lagi ya tentang kebijakan-kebijakan publik begitu. Terutama pada hari ini partisipan untuk kaum milenial atau generasi Z ini banyak yang memberikan informasi kepada kita, terutama di bidang politik ya. Jadi mereka bukan apatis terhadap politik kan, begitu. Cuman mereka itu tidak punya wadah per hari ini. Wadahnya mereka itu per hari ini adalah gadget, begitu. Dan mereka itu harus berorganisasi di bidang politik, bidang apa gitu. Apakah langsung harus ke parpol atau ke sayap-sayap partai. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Kang Ahmad Nugraha. Beliau adalah wakil ketua DPRD 2 gitu ya. Yang membidanginya apa saya juga kurang paham, nanti Kang Ahmad sendirilah yang menjelaskan. Kumaha damang Kang Ahmad? Alhamdulillah saya rampes kan dia rada ya. Rada seraknya. Rada serak ya. Jadi Kang Ahmad mungkin sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada ya, pengen mengenal lebih jauh Kang Ahmad teh saha gitu ya. Kira-kira Kang Ahmad mah ya gini aja saya. Ahmad ini ya orang Bandung, lahir di Bandung, dan sampai hari ini saya diberi kepercayaan yang anggota dewan itu aja. Nggak ada lebih, nggak ada apa istimewanya saya. Ini seperti ini aja. Dulu lulusan sarjana hukum nih Kang? Iya, sarjana hukum di Unpas. Universitas kalau Unpad ngeces. Unpad ngeces. Universitas Pelebah Sokan. Karena dulu Unpas itu kan Sokan. Oh iya, sampingnya. Iya. Cikapundung. Iya. Betul. Iya, jadi saya bangga dengan Unpas. Siap. Iya. Tahun berapa tuh di Unpas kan? 87 saya masuk. 87. Ya, lulus SMA kan. SMA masuk 87 ya. Iya. 93 beres. Aktivitas sekarang di Dewan sebagai wakil ketua 2. Wakil ketua DPRD. Itu bidangnya apa aja? Kita sepakat di pimpinan, tidak ada pembinaan. Kita 4 orang ini bicara ya, kita mewakili semua kaitan dengan hal yang menjadi program pemerintah Kota Bandung di DPRD dalam konteks pengawasan, kontrol, budgeting, dan kemudian legislasi. Jadi pimpinan tidak membawahi, tidak membidangi, tapi ikut serta dalam proses legislasi. Hanya memang kecuali kalau misalnya ada hal yang memang 2 komisi yang memang untuk dirapatkan, ya tentunya hadirlah pimpinan. Gitu. Ya tidak ada pembidangan. Ya. Sekarang udah berapa periode di DPRD Kota Bandung? Sekarang mau kelima. Mau kelima. Periode kelima. Sekarang periode keempat. Besok kalau Tuhan kasih izin saya, ya periode kelima. Jadi 2024, 2029 itu mencalonkan lagi? 2024 mencalonkan lagi. Itu dapilnya di mana kan? Dapilnya, Dewan ini dapil 2. Dapil 2 tuh kecamatan Kiara Condong, Batu Nunggal, Lengkong. Kiara Condong, Batu Nunggal, Lengkong. Untuk Kota Bandung berapa suaranya? Untuk mau jadi anggota dewannya? Oh, saya kira ada kota BBP ya. Jadi
25.000 kalau di dapil saya, 24.000 lebih. Untuk jadi anggota dewan harus 25.000 suara. 24.000 lebih. 24.000 suara. Iya, untuk dapil saya. Kan beda. Oh iya. Dapil ya. Betul. 24.000. Tapi itu bisa dibantu dengan suara partai. Gitu. Jadi kalau saya misalnya 7.000, tapi total dengan pemilihan yang lain dijumlahkan 24.000 ya masuk. Gitu. Akan berangkat dari partai apa? Hah? Berangkat dari partai apa nih? Perahunya apa? Saya partai yang punya sejarah dong. Siap. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Iya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belakangnya sekarang ada perjuangan. Makanya sekarang ini luar biasa, berjuang terus. Menghadapi apapun yang dipola gitu kan, polarisasi politik dan sebagainya, kita tetap harus berjuang menghadapi propaganda yang ada. Ya, ini asiklah kita pilih partai ini. Partai yang mungkin cukup dinamis ya. Dinamis dan cukup ditakuti kali ya. Iya. Kenapa? Karena sasarannya PDI Perjuangan gitu. Iya, coba sekarang ini, coba lihat aja. Coba orang ingin mendiskreditkan, ingin mengecilkan. Mungkin partai ini ditakuti oleh Amerika, mungkin seperti itu. Oh gitu? Iya. Karena kita memang melawan kebijakan-kebijakan propaganda Amerika. Sudah jelas itu. Iya. Artinya dengan adanya partai baru, kemarin isunya ada pecah begitu, itu nggak berpengaruh kepada PDIP? Siapa yang pecah? Kemarin kan ada kaderisasi yang dari PDIP masuk ke partai lain. Siapa? Gibran. Bilang aja Gibran gitu. Nggak ngaruh lah. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Santai aja ya. Loh, saya juga kader partai kok. Ya, jadi begini. Pada prinsipnya saya melihat ini sebuah dinamika yang luar biasa. Yang menurut kami, kita ini partai-partai yang notabene menciptakan kader-kader yang punya qualified yang cukup luar biasa. Mau tidak mau Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Karena bukan 1 tahun, 2 tahun dia jadi anggota PDI Perjuangan. Sejak menjadi wali kota Solo, sebelumnya sudah menjadi kader PDI Perjuangan. Kemudian Ibu Risma hebat itu. Dia juga kader wali kota terbaik itu. Jangan salah. Gitu. Pak di Banyuwangi itu Pak Azwar Anas ya. Itu hebat itu. Ya. Dia bisa merubah Banyuwangi menjadi sebuah tempat wisata yang luar biasa keren ya kan itu. Ahmad Yasin, Banyumas. Sekarang semua terkait sampah studi banding di sana semua. Oke. Gitu. Jadi kita punya kader-kader yang luar biasa. Ganjar Pranowo gitu. Ya agak susah tuh menyelesaikan yang namanya Jawa Tengah itu dari gubernur-gubernur sebelumnya. Ya, dengan proses yang cukup luar biasa, kesabaran yang luar biasa, seorang pemimpin seperti Pak Ganjar ini hebat. Dia bisa menjelaskan beberapa hal yang kemudian rakyatnya kemudian merasakan. Kan rakyat itu yang diinginkan kehadiran para pemimpinnya di tengah-tengah mereka. Artinya bukan mereka datang ke situ, tapi hadir ada atas program, atas kebijakan. Yang kemudian dirasakan kebijakan itu cukup mensejahterakan bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Sampai saat ini. Ya Pak Ganjar kan sudah mencalonkan presiden. Bismillah, ke depan moga-moga saja seperti apa yang diceritakan oleh partai kita, Bapak Ganjar akan memperbaiki dan melanjutkan program yang terbaik yang sekarang ini berjalan, dan saya yakin Pak Ganjar bisa melaksanakan itu dan berkemampuan kalau Pak Ganjar itu. Dari performan ya serta secara keilmuan dan pengalaman. Legislatif juga orang yang cukup kritis ya. Pernah di legislatif? Iya, DPR RI dia. Kemudian dia jadi eksekutif di gubernur 2 periode. Sekarang orang-orang punya cukup handal dalam nanti memimpin pemerintahan di Indonesia ini. Cukup handal. Apalagi pemimpinnya diwakili oleh Pak Mahfud MD. Dan kita sudah tahu Pak Mahfud ini gimana. Sepak terjangnya. Orang yang konsisten, tahan banting, nggak pernah yang punya sikap gitu. Ya kan, ini contoh baik buat anak muda. Orang-orang yang punya sikap konsistensi, ya bicara A ya A, bicara B ya B. Gitu. Ini orang-orang begini yang memang kita butuhkan sebagai bentuk
handicap contoh terhadap kenegarawanan seorang pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kita kan terus, partai kita ini kan terus memberikan hal yang terbaik buat bangsa. Jadi PD Perjuangan itu, kalau lihat sosok ibu saya, Ibu Mega ini, kadang-kadang saya ini kan berapa puluh tahun nih partai ini, hampir 40 tahun saya ini berpartai. Kita tahu persis ibu itu seperti apa. Ibu itu sosok seorang ibu memang. Seorang ibu yang mengayomi anak-anaknya, membina kita semua. Saya ini nggak ada apa-apanya. Bisa jadi anggota dewan, saya dipilih orang rakyat. Ya enggak. Saya nggak mungkin punya karakter atau hal yang kemudian mencirikan seorang partisan banteng gitu ya. Yang kemudian oleh ibu itu harus bisa menjadi anggota dewan itu untuk kepentingan publik. Ya tanpa bimbingan beliau saya nggak bisa apa-apa. Partai ini yang membina saya, partai ini yang kemudian menjadikan saya sebagai anggota dewan. Yang memilih rakyat, betul. Tapi wadahnya kan PD Perjuangan. Wadahnya yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Bayangkan saja ibu ini berdarah-darah punya partai seperti kita ini. Berdarah-darah loh. Ada nggak partai yang seperti PD Perjuangan? Nggak ada. Dibenci diri. Dasarnya apa mereka membenci? Takut. Dan mereka orang-orang yang memang ditumpangi untuk melawan sebuah kebijakan karena kepentingan untuk bangsa negara ini untuk depan lebih baik lagi. Lebih sejarah, lebih berkemakmuran atas dasar ideologi yang jelas, Pancasila tadi. Karena kita berkeyakinan Pancasila ini bangsa ini kondusif, bangsa ini tenang. Ya, bangsa ini berperangai yang punya adat dan budaya yang baik. Indonesia itu sudah Islami sudah cukup lama sebelum Islam datang ke kita. Tapi orang suka sombong gitu. Emang Arab yang terbaik? Ya enggak lah. Islam itu kan bagaimana bawaan dari karakter kita. Ya kan, kalau kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah, selesai. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita Islam ini dibawa untuk kepentingan topeng politik, kan bukan menghambakan pada Allah, tapi menduniakan agama untuk kepentingan duniawi gitu kan. Nah ini kan, ini saya harus mensikapi ini sekarang ini agak repot di negeri ini ya. Banyak orang-orang yang memang punya kepentingan dengan menjual agama untuk kepentingan duniawi. Ya konteksnya kepentingan politik. Politik itu kan lebih cenderung pada duniawi. Tapi politik ini bisa menjadi sebuah alat untuk kepentingan masyarakat besar, rakyat, kepentingan mensejahterakan. Maka kalau politik diarahkan kepada yang benar, ya itu menjadi bukan duniawi lagi. Ya, sudah kita mempunyai nilai-nilai kebijakan terhadap nilai-nilai agama. Karena agama nggak ada. Semua agama bicara tentang kebaikan. Selesai. Jadi baik lagi bahwa kebanggaan saya dengan Ibu Megawati itu adalah pertama, kita dapat dibimbing seperti ini. Jadi kalau ada orang-orang kemudian sudah enak menjadi menjadi wali kota, ya presiden. Saya sampai saat ini kan belum melihat lah apakah ini sebuah grand strategi gitu kan. Dari seorang Jokowi, belum. Gini, saya juga kader PD Perjuangan, Pak Jokowi kader PD Perjuangan, sama-sama kader. Saya kader yang juga cukup lama di PD Perjuangan, saya juga membaca bagaimana arah-arah politik para pemimpin kita di pusat. Ya. Tapi ya saya kira kalau misalnya di sebuah grand strategi, saya kira belum terlihat seperti itu. Ya, saya juga bisa melihat bahwa ini kepentingan menyelamatkan keluarga. Saya juga belum bisa mengatakan itu. Kita tunggu saja. Hanya saja dari sisi yang lain, menurut saya tidak elok itu aja. Tidak elok. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, kita ini masuk menjadi kader PD Perjuangan kan bukan diajak. Ya kan? Tapi kita masuk. Dengan sendirinya. Kesadaran. Saya datang masuk PD Perjuangan kesadaran. Kebetulan kalau saya turunan. Ya lebihnya bapak saya PNI. Karena dia PNS waktu itu, dia di PDI tapi nggak bisa, ya kan? Maka dia sering mendoktrin saya untuk
masuk di dalam sebuah wadah partai yaitu PDI. Cuma waktu itu dia bilang hati-hati jangan terlalu terlihat karena bapakmu adalah PNS. Gitu. Oh iya, zaman tahun 80-an 90-an kan, waduh, jangan kan begitu. Waktu sebentar lagi bapak pensiun, saya berapa kali diamankan oleh keamanan hanya persoalan kumpul di sebuah ruangan saja. Kenapa anak-anak muda ngumpul bicara tentang politik nggak boleh? Waduh, dulu itu luar biasa. Kalau saya muji-muji, karena gini, kalau saya tuh diincar betul gitu, dia tahu nih orang. Ini bapaknya siapa? Bapak saya kan tokoh, ibu saya tokoh di sana. Tahu nih anaknya ke PDI gitu. Wah dicari. Kalau orang ngumpul-ngumpul biasa sih biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau ada saya di situ, diintai. Gitu. Dulu? Ya tahun 90-an, 91, 92. Sekarang negeri udah bebas. Siapa yang mereformasi ini? Bu Mega. 92 itu Bu Mega melawan Soeharto kok. Dari 92? Oh iya. Siapa coba? Amin Rais? No. Nggak ada. Siapa? Yang pertama bergerak untuk reformasi itu ibu. Iya, seorang perempuan. Keren nih orang ini. Saya bangga dengan beliau. Tanpa beliau nggak ada reformasi ini. Ya kalau bilang ini reformasi, oh iya, anak-anak muda juga ada satu sepemahaman. Ya, 98 itu bergerak bersama karena ada satu bentuk nuansa dan kondisi yang sama. Gitu. Tapi kan perjalanan panjang, bagaimana peristiwa Gambir, bagaimana peristiwa Kuda Tuli saat itu. Ada partai mana yang begitu? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kang Ahmad, begitu terpujinya, begitu bersemangatnya Kang Ahmad menceritakan Bu Megawati. Ya, saya sangat sayang sama beliau. Jika hari ini Kang Ahmad menceritakan ibu ada di hadapan Kang Ahmad, ingin bercerita apa? Saya ingin peluk dia. Oke. Saya ingin cium tangan dia. Oke, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Politician dimanapun berada. Jadi Kang Ahmad ini sangat luar biasa. Perjalanan dari zaman kuliahnya dulu begitu ya, sampai saat ini menjadi nomor satu di Kota Bandung ya. Saat ini untuk membuat kebijakan-kebijakan, tentunya ini sebuah prestasi besar begitu ya untuk Kang Ahmad menciptakan Bandung yang lebih kondusif dan segala macamnya. Tentu ini binaannya Bu Megawati selama ini Kang Ahmad ada ya di dunia perpolitikan. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Politician dimanapun berada, sangat menarik ya. Saya ingin bertanya ke Kang Ahmad, selama 4 periode begitu ya, Insya Allah katanya mau 5 periode. Kira-kira Kang, kalau misalkan Akang nggak bosan gitu ya, jadi anggota dewan gitu ya, tapi nggak punya cita-cita jadi wali kota gitu Kang, kira-kira gimana? Saya ingin mencoba patuh sama keputusan partai. Oh, oke. Saya mencoba tidak merabrak hal-hal yang menjadi sebuah aturan partai. Partai ini berdiri bukan asal-asalan. Partai ini ada ini berdarah-darah. Ya kan? Berapa sahabat-sahabat kita yang hilang waktu itu. Teman-teman kita yang terluka, teman-teman kita yang masuk penjara. Iya, secara politis. Ada sahabat-sahabat saya di Bandung. Kakak saya juga, orang tua saya juga, masalah semacam Pak Isa juga dulu kan. Juga dihajar itu. Pak Isa kan masih anggota dewan. Iya, tapi dulu kan kasus 27 Juli Gambir itu dia kan cukup sebuah orang yang berjasa begitu. Ya artinya dia berjuang untuk mencari keadilan bahwa partai kita ini apa yang disalahkan tentang PDI saat itu. Ya sekarang ini saya tidak berambisi untuk kemudian ingin jadi seorang apa? Bandung 1 misalnya. Itu mah
partai yang menentukan. Saya nggak mau macam-macam. Karena saya juga orang yang tidak macam-macam. Artinya kalau partai menunjuk Kang Ahmad, saya kira partai harus melihat secara keseluruhan. Saya yakin PD Perjuangan akan melihat orang-orang yang berkualitas, qualified. Saya ini kan udah usianya 55 tahun, harus diberikan pada anak muda. Ya kan masih worth it lah kalau misalkan Kang Ahmad jadi Bandung 1 gitu, wali kota gitu. Ya kata saya mungkin, ya kata Anda belum tentu. Kan partai akan melihat secara keseluruhan. Tidak hanya parsial. Ya kan? Ya saya mungkin panjang di partai bukan berarti orang yang lama di partai punya hak untuk menduduki seorang jabatan eksekutif. Ya nggak boleh begitu. Oke. Ya kan? Kita harus melihat bahwa ada kode etik di situ? Ya, jaga itu. Oke. PD Perjuangan itu sebetulnya dari dulu juga memberikan pembelajaran tentang etika. Karena kita punya adab, punya budaya. Jadi tidak gerusak-gerusuk begitu. Ya. Dan saya dari dulu teman-teman saya tahu, saya tidak pernah berpikir hal yang lebih dari yang telah diberikan oleh partai buat saya. Saya hanya berharap saya bisa bersyukur ya bahwa sampai hari ini saya juga sudah menjadi ketua partai. Ini juga sebuah penghormatan yang luar biasa dari partai. Saya nggak berpikir jadi ketua partai, ya kan? Nggak pernah. Tanya saja teman-teman, saya sempat nggak mau karena memang apa kemampuan saya, ya kan? Emang jadi ketua partai ini hal yang mudah? Ya enggak. Kita membawa gerbong kok. Di belakang kita tuh bukan 1-2 orang, ribuan orang. Yang kemudian apakah saya sanggup membawa mereka itu kepada hal yang lebih baik dan menuntun mereka dalam sebuah organisasi yang besar semacam kita ini. Ini kan kita bukan apa-apa. Jadi tidak mau berlebih lah. Jadi kalau saya berharap emang saya juga membawa menyeleksi kader-kader muda ke depan agar ada sosok yang bisa menjadi pemimpin di daerah Kota Bandung yang tentunya memberikan kebaikan. Kebaikan itu adalah perubahan-perubahan yang sangat signifikan, bukannya kepentingan. Jadi ibu pernah dulu dalam rakernas menyampaikan, anak-anakku, Anda harus pikirkan rakyat. Anda harus berdekatan bersanding dengan rakyat. Artinya bahwa kalau demikian pemimpin di daerah pun harus berpikir bahwa harus ada di tengah-tengah rakyat. Bukan hanya sekedar ingin punya jabatan wali kota. Wah, kalau jabatan wali kota membuat apa dong? Ya, udah aja saya juga. Kalau gitu hanya ingin punya jabatan saja, saya aja. Kalau saya hanya berpikir bahwa saya ingin bahwa orang-orang kader-kader kita ini berpikirnya bukan untuk kepentingan jabatan, bukan kepentingan kelompok. Ibu, apakah pernah menyampaikan untuk kepentingan PD Perjuangan? Oh, nggak pernah. Coba dalam pidatonya ibu harus bicara tentang rakyat, tentang wong cilik. Ibu sudah bicara begitu. Mana kepentingan PD Perjuangan? Justru orang-orang semacam kader-kader partai kita ini, ya, yang punya prestasi ini kan sekarang buktinya dibutuhkan oleh semua orang. Satu ciri dan mereka dibutuhkan atas kepemimpinan di masa yang akan datang. Kan semacam itu. Artinya platformnya PDI Perjuangan jelas untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Oh iya, dan itu sudah digarisbesarkan dalam kongres dan ibu sudah mengatakan ini. Jadi kalau kita gini, jadi jangan disamakan gitu ya, PDIP dengan partai yang lain. Punten, saya ingin melihat bahwa PDIP ini memang sudah menginginkan bahwa ibu selalu menjadi ketua umum karena dia adalah perekat. Ya, partai ini dari pertama kemudian 98 karena dirubah menjadi PD Perjuangan, partai ini kan nggak pernah ketiga keempat, selalu 2 besar. Dan sekarang berapa kali menjadi juara terus kan begitu. Dan moga-moga sekarang hat-trick ya 2024 ini. Rakyat cerdas kok, rakyat pintar kok sekarang ini. Ya, dan telah dibuktikan bagaimana seorang kader partai kita, kalau misalnya apakah selama kepemimpinan Pak Jokowi ibu ada intervensi, pasti mengintervensi untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang sifatnya bagaimana menjaga nuansa agar Pak Jokowi selalu ingat kepada rakyatnya. Hal yang lain tidak ada. Jadi kalau misalnya ini yang lucu yang rame ini, bahwa Pak Jokowi petugas partai. Ya kalau saya juga petugas partai, apa sih susahnya?
Ini kok dipolitisi petugas partai seperti apa? Emang berasal dari mana? Gitu loh. Tapi itu yang menjadi perbincangan yang iya, jadi bahan empuk bagi para lawan politik. Kalau saya petugas partai, ya harus petugas partai. Kalau nggak petugas partai, dari mana? Oh ya. Nggak, saya nanya aja gitu loh. Petugas partai yang kemudian ya diberikan kesempatan untuk mencari pemimpin baik di daerah maupun jadi pemimpin negara. Begitu. Artinya setelah menjadi pemimpin negara, tugasnya adalah apa yang telah diinstruksikan oleh partai selama ini. Tadi saja bahasanya dekat dengan rakyat, lindungi rakyat itu, sayangi rakyat itu, kan itu tugas partai. Oke. Ya kan? Betul kan? Ya. Pertanyaannya, terus yang salah di mana? Tugas partai ini. Kok sekarang jadi bingung? Itu dibesar-besarkan karena orang lain. Ya, nggak bisa seperti kita, sulit begitu loh. Ya kan? Jadi sekarang memprovokasi bahwa petugas partai itu diatur oleh ibu. Dari mana jalan ceritanya? Ya kan? Saya oleh ibu saya ditugaskan untuk kuliah. Ibu saya ngajar di sana nggak? Jadi dosen? Enggak kan? Apa ibu Mega jadi dosen? Jadi ngatur enggak kan? Kan saya ditugaskan oleh ibu saya menjadi mahasiswa. Terus yang ngajar ibu saya enggak? Apa bedanya? Kan jadi lucu. Justru ibu itu menginginkan saya, misalnya jadi ibu saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi halayak besar, bagi umat. Sama ibu Mega begitu. Dia pantau betul. Tiba-tiba ada yang menghinanya. Kan sampai menangis lah ibu itu. Bagaimana anaknya dihina seperti itu? Oke. Ya kan? Nah, cuma ya saya itu tadi, kenapa saya agak emosi? Kenapa saya agak emosi? Karena itulah kesabaran beliau. Yeah. Jadi kalau orang luar kan lihatnya kan casing itu ya. Yeah. Kulit gitu. Kalau saya kan tahu persis ibu itu siapa gitu. Ya, kalau saya bersalaman dia dulu pernah bersalaman sama ibu itu. Ya wajar lah, orang pengen semua bersalaman, gimana ya. Pada saat saya bersalaman dia kan auranya sudah lain saya. Betul-betul seorang ibu. Dan kadang saya merasakan itu ibu saya sendiri loh. Oke. Kadang-kadang merinding saya nih. Salaman lembut tangannya begitu. Tangan saya digapainya dengan baik. Gak pernah ditolak. Ibu itu. Jadi itulah hebatnya seorang ibu yang namanya Megawati Soekarno Putri. Oke. Kita balik lagi ya, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Kita akan kupas lagi nih tentang Kang Ahmad begitu ya. Sepak terjangnya di Kota Bandung sebagai legislator begitu ya. Selama kepemimpinannya di 4 periode begitu. Kira-kira udah berapa perda Kang yang saya lupa, nggak terhitung ya. Ini kalau saya nggak salah dengar, 1 periode saja itu bisa ratusan gitu ya. Ada yang sampai 100, ada di bawah. Cuma kan maksud saya tentunya saya pernah memimpin pansus, menjadi ketua pansus, ya. Saya pernah jadi anggota pansus. Ya saya kira ada ikut andil lah saya dalam bentuk kebijakan di Kota Bandung ini. Beberapa hal. Namun yang saya masih harus evaluasi bahwa kebijakan yang dibuat kita bersama dengan eksekutif ini tentunya belum masyarakat itu paham dan tahu. Kelemahan kita adalah harusnya memang masyarakat tahu atas kebijakan yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi sebuah aturan dan harus dilaksanakan oleh semua pihak di Kota Bandung ini. Hanya saja kelihatannya masyarakat tidak tahu, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak mengerti, tetapi karena sosialisasi tentang aturan-aturan yang telah kita tetapkan bersama itu belum tersampaikan. Oke. Ya. Makin menarik, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center Kang, dengan rentang waktu yang cukup lama begitu ya, akan mengikuti kepemimpinan eksekutif
begitu ya. Nah, yang mungkin kalau 4 periode yang lalu, tahun 2004 ya, 2004 artinya kepemimpinannya masih Pak Dada kan waktu itu? Iya, 2004 saya ada. Udah di sini ya? Iya. Pak Dada, terus masuk Ridwan Kamil. Iya. Terus masuk Pak Oded. Iya. Masuk Payana. Iya. Artinya dari segi kerja-kerja birokrasi ya, antara legislatif dengan eksekutif, dari zamannya Pak Dada sampai yang akhir ini, kira-kira mana yang betul-betul untuk rakyat itu bisa diperjuangkan gitu. Ini kacamatanya Kang Ahmad aja. Saya kira begini, melihat dari kepemimpinan sosok Pak Dada, Pak Ridwan Kamil, Pak Oded dan Pak Yana, mereka punya kepemimpinan masing-masing yang berbeda saya kira. Tetapi dalam pola kebijakan kan kita juga ikut di dalamnya. Yeah. Ya. Dan konteks implementasi ya berbeda dari satu dan yang lain. Sangat berbeda. Mungkin Pak Dada waktu itu memang lebih cenderung turun ke masyarakat. Oke. Ya. Dan saya tahu persis karena saya suka ke bawah-bawah itu. Oh. Ya. Kadang-kadang saya kabur saja karena terlalu capek, dia suka terlalu jauh. Beliau. Oh ya, gitu. Zaman Pak Dada itu sampai beberapa hal yang sekarang dilanjutkan, misalnya dulu bawa ke pendidikan. Kalau sekarang terus kita jaga agar pemberian pembantuan anggaran dari pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat terkait dengan pendidikan ini harus tetap ada. Oke, itu misal contoh di SMA SMK yang bukan sekarang kewenangan kita, kewenangan kota kabupaten ini juga kita berikan bantuan keuangan provinsi untuk melindungi masyarakat kita yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta. Gitu. Itu salah satunya. Itu dulu. Itu zaman Pak Dada itu. Oke. Ya, karena ada kan bawa pendidikan, kemudian harus dijaga dong. Bagaimana pada saat kemudian kewenangan diambil oleh provinsi, ya oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kan otomatis SMA SMK diambil. Bagaimana nih warga Kota Bandung, kan kita bicara, saya ini anggota dewan di Kota Bandung. Yeah. Warga Kota Bandung ini yang akhirnya kan bingung karena tidak dalam konteks pengawasan kita. Diambil oleh provinsi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba anak-anak kita nggak bisa bersekolah karena persoalan biaya. Bayangin aja. Banyak di kota kabupaten lain, coba kita lihat tanda kutip lah. Saya nggak mau sebutin daerahnya. Mereka yang sampai tingkat SMP saja sekolahnya. Ada banyak yang sama di Kota Bandung, di kota kabupaten lain. Kota Bandung saya jaga untuk sampai 12 tahun. Sampai SMA. Sampai SMA. Walaupun bukan kewenangan kita, tapi kita polisinya adalah keputusan DPRD dan eksekutif kita, bagaimana ada anggaran yang disimpan di pemerintah provinsi yang untuk melindungi warga Kota Bandung yang tidak mampu sekolah di swasta. Kan tidak semua bisa ke negeri. Gitu kan? Inilah yang kemudian kita terus jaga, walaupun masih banyak kekurangan dalam konteks sebuah kebijakan tersebut, karena sekolah swasta masih menuntut misalnya untuk uang praktik, baju dan sebagainya. Kita belum bisa semuanya bisa berikan. Harusnya memang harus ada kolaborasi, sebetulnya provinsi juga harus melakukan itu. Nah itu kebijakan. Apakah dilakukan oleh Ridwan Kamil kelanjutannya? Ya kita dorong. Jadi bukan Pak Ridwan Kamil, jadi kita. Betul. Oded juga sama. Artinya kebijakan yang sudah ada lanjutkan gitu maksud saya. Iya. Nah, kita jaga. Dan kita kebetulan saya dari awal menjadi anggota dewan di komisi yang berkaitan dengan persoalan itu, misalnya pendidikan tadi. Jadi saya 2004 di Komisi D, 2009 Ketua Komisi D, 2014 Ketua Komisi D, nah sekarang jadi pimpinan. Jadi saya hafal persis perjalanan terkait persoalan bagaimana masing-masing kepemimpinan. Misalnya salah satu contoh saya dikaitkan dengan komisi yang berkaitan tentang pola kebijakan masing-masing. Oke. Gitu. Jadi semua punya itu tersendiri gitu ya, punya prestasi tersendiri begitu. Tapi ya plus minus dalam konteks kepemimpinan itu. Apakah ini sudah dianggap baik? Ya selama ini Kota Bandung masih kondusif. Oke. Hatur nuhun pisan Kang Ahmad. Siap. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Villa Center dimanapun berada,
Menarik memang kalau misalkan ngobrol-ngobrol tentang kebijakan-kebijakan publik ya. Tapi ya ini kita juga sudah di penghujung durasi pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menambah wawasan untuk sahabat-sahabat SPC dimanapun berada. Saya boleh sedikit saja. Oke kan? Terakhir ini. Ya. Saya mengajak kaula muda, anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z ini. Yuk kita belajar pertama jadi manusia itu bersikap, mempunyai konsistensi diri, dan menjaga martabat dan harga diri. Jangan menjual harga diri atas dasar keinginan sesuatu yang kemudian hal itu sebetulnya merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Iya dong. Ya. Kita ingin sesuatu yang di sana, padahal kita banyak mensikut banyak orang. Itu prinsip yang tidak baik dan itu membuat bukan kebaikan tapi membuat keburukan. Jadi saya berharap bangsa ini akan diisi oleh anak-anak penerus bangsa yang punya prinsip, yang punya adab, yang punya etika. Gitu. Yang ke depan dengan demikian karena Indonesia ada itu karena adab. Kita punya kultur luar biasa berbeda-beda. Tapi adab itu satu, semua saling menghargai, saling menghormati. Dan saling menjaga wibawanya masing-masing, martabatnya masing-masing, dan harus punya karakter. Kalau Bung Karno mengatakan, ayo bangun karakter kita, menjadikan ciri khas sebuah anak bangsa di negeri kita tercinta kita ini. Hatur nuhun Kang Ahmad. Jadi itu closing statementnya. Selalu adab itu di atas ilmu, karena adab memiliki pandangan yang berbeda terhadap ilmu. Ilmu tinggi itu iblis pun lebih tinggi keilmuannya daripada Anda sebagai manusia. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, itu closing statement dari Kang Ahmad. Hatur nuhun pisan tos daun nggak wangkong di channelna SPC. Hatur nuhun pisan. Sami-sami Kang Alam. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum. Turun. Siap.